Silakan. Dua aja dulu. Saya mulai dari pertanyaan kedua, karena nanti akan terkait dengan pertanyaan pertama. Secara teoritis, sudah saya katakan pada bagian terakhir tadi, bahwa keadilan ekologis akan mencakup keadilan sosial, dan keadilan sosial mencakup keadilan yang lebih personal tadi. Tapi menurut saya, apa yang teoritis di dalam fakta pasti berbeda. Artinya begini, secara teoritis kita bisa langsung masuk pada keadilan ekologis, supaya individu bisa dihargai, dikembangkan sebagai sesuai dengan harkat dan martabatnya, dengan kemampuan-kemampuannya. Tetapi saya kira itu bukan perkara gampang, bahwa kemudian secara real dan de facto manusia atau masyarakat mulai dari keadilan-keadilan yang lebih spesifik, saya kira itu yang terjadi. Artinya apa? Kalau memang sebuah negara sebagai sebuah sistem politik atau masyarakat politik tertentu mau langsung memfokuskan pada keadilan ekologis, kemungkinan kalau memang sungguh digarap dengan baik, yang lain akan terjamin. Karena memang seperti saya tidak tahu apa yang tadi dimaksudkan oleh penanya online dan Green Constitution. Tapi yang saya tangkap pada Green Constitution adalah sebuah paham lebih konstitutif terkait dengan perspektif yang lebih ekologis. Green adalah ekologis. Maka memang mungkin. Tetapi saya mau langsung juga terkait dengan pertanyaan pertama. Yang namanya Constitution adalah rumusan atau formula hukum, dan formula hukum dalam masyarakat modern adalah formula yang sangat minimalis. Karena seperti tadi saya katakan, berbeda dengan paham Aristoteles yang tadi mengatakan keadilan yang legalis. Karena hukum pada zaman Aristoteles adalah di dalam sebuah masyarakat yang homogen, di mana nilai-nilainya dianggap homogen, lalu ditetapkan di dalam hukum. Lalu jarak atau lakuna antara konsep formulasi hukum itu dengan gagasan keadilan nggak terlalu jauh. Tapi sekarang di dalam sebuah masyarakat yang begitu majemuk, dan hukum adalah kompromi paham yang satu dengan yang lain, maka keadilan itu makin minimal. Bahkan mungkin saya berani mengatakan nggak ada hukum yang adil. Karena apa? Masing-masing kalau mengukur dari paham keadilannya, nggak akan ada puas dengan hukum yang ada. Tetapi di dalam hidup masyarakat yang majemuk, kita harus berani mengakui bahwa hukum adalah sesuatu yang memang harus dijalankan, meskipun itu sangat minimal. Maka memang seperti tadi saya katakan, keadilan hukum atau keadilan legalis yang dalam masyarakat sekarang ini tentu saja masih lakunanya, jarak antara konsep dengan formula hukumnya makin jauh. Tetapi tidak berarti bahwa idealnya boleh dimatikan atau ditiadakan. Yang penting adalah bagaimana secara bertahap keadilan ekologis menjadi sebagai cakrawala atau tujuan dicoba didekati makin hari makin baik. Sayangnya kalau kita berbicara dengan Indonesia, kita tidak berkembang lebih jauh lagi, tapi kok tampaknya makin runyam dengan konteks negara hukumnya. Bukan pertama-tama soal konsepnya, tapi soal penegakannya. Kita tahu bahwa yang namanya hukum, dalam saya mengikuti paham realis, yang namanya hukum bukan hanya yang tertulis dan disepakati, tapi juga yang diterapkan. Maka sekarang yang menegakkan, siapa yang menerapkan menjadi sulit. Polisi yang harusnya menjadi aparat yang paling pokok takut dengan kelompok-kelompok tertentu di tengah masyarakat. Maka ini menjadi sebuah keprihatinan yang paling jauh. Kalau terkait dengan keadilan ekologis, polisi yang harusnya menjaga hutan kemudian takut dengan kelompok preman setempat, maka itu menjadi sesuatu yang saya kira makin memprihatinkan dalam paham keluasan berpikir yang sekarang kita coba refleksikan. Tapi sekali lagi, itu persis dalam arti tertentu kelemahan yang perlu kita refleksikan. Tidak berarti harus dihilangkan, tapi kita refleksikan terkait dengan paham tentang hukum. Tapi sekaligus seperti saya tuliskan di halaman pertama dari paper ini,
hukum bukan hanya soal jarak antara formulasi dengan konsep, tapi juga jarak secara temporal. Karena apa yang kita pahami, yakini sekarang, nanti ke depan sudah tidak akan relevan lagi, atau mungkin tertatih-tatih di dalam mengikutinya. Secara spasial, apa yang diterapkan di Jakarta, hukum yang adil tentang hutan sawit di Jakarta ditetapkan di MPR di Senayan sana, mungkin nanti begitu sampai di Jambi lalu menjadi tidak terlalu bisa relevan lagi. Selalu akan ada jarak. Maka dalam hal ini saya kira keadilan perlu menjadi perspektif dari hukum tanpa kita memutlakkan hukum. Dan kita memang belajar banyak dari Aristoteles, tapi kita tahu bahwa keadilan legalis menurut Aristoteles adalah pada zaman itu memang menjadi sesuatu yang lebih penuh. Tapi untuk sekarang saya kira keadilan legalis adalah keadilan yang sangat minimal. Harus dihormati, tetapi juga tetap harus terus dikembangkan. Lex semper reformanda, hukum harus selalu diperbaiki. Itu jawaban untuk dua pertanyaan pertama dan juga 1-2 dari online. Tadi saya lupa pertanyaan pertama tadi apa? Yang pertanyaan pertama di sini, apakah welfare state, terutama di negara maju, merupakan perwujudan dari konsep keadilan sosial? Dan berikutnya, kelanjutannya, apakah basis paradigma untuk keadilan sosial itu hanya bertumpu pada liberalisme dan sosialisme? Oke. Welfare state adalah bentuk dari keadilan sosial. Saya kira itu adalah upaya yang sampai hari ini cukup terbukti untuk bisa memberikan jaminan kepada masyarakat terkait dengan yang namanya keadilan sosial. Meskipun terbukti itu zaman sudah mulai lewat, karena sekarang pun makin digerogoti oleh kapitalisme dan mulai pudar. Hanya saja cita-cita itu tetap dipertahankan dengan modifikasi tertentu. Sebagai bentuk, itu adalah upaya manusia mendekati yang namanya keadilan. Keadilan tidak akan pernah bisa dicapai, hanya terus-menerus didekati. Soal cara terkait dengan zaman dan konteks. Demikian juga, apakah kita hanya bertumpu pada dua sistem filsafat sosial dan liberal? Mungkin saja. Itu kan kategorisasi yang lebih terkait dengan konvensi atau kesepakatan kita. Kalau mau memakai entah yang namanya filsafat Timur atau filsafat India atau filsafat Konfusianisme atau filsafat Jawa, pilih saja. Tapi intinya adalah ketika saya berkali-kali menyebut paham liberal dan paham sosial, hanya untuk menunjukkan bagaimana ketegangan antara individu dengan masyarakat itu selalu menjadi ketegangan dalam konteks paham keadilan sosial. Bahwa kemudian dia mengadopsi dari paham-paham yang kalau itu tadi dikatakan paham dari Eropa atau Western concept, maka kalau mau berbicara dengan Eastern concept juga tidak ada masalah. Ketika tadi saya tunjukkan ada Amartya Sen dan juga Skolimowski, mereka belajar banyak dan juga dari filsafat Timur, filsafat India, dan saya kira mereka juga bisa mengadopsi dan memodifikasi itu di dalam sebuah paham-paham keadilan ekologis yang sangat relevan untuk kita. Sebenarnya yang dikemukakan tadi yang terakhir, apakah mungkin keadilan, konsep keadilan ekologis, ekososial ini dalam jangka panjang bisa diwujudkan tanpa mendekonstruksi kapitalisme? Nampaknya kapitalisme itu yang akan selalu menjadi penghambat besar. Ya. Tadi di salah satu bagian kita kembali ke, nah di sini sudah saya katakan bahwa maaf di sini. Nah, caranya adalah ketika sistem ekonomi yang berkelanjutan, ini adalah seperti tadi saya katakan berdasarkan sebuah konsep ketika kapitalisme sungguh-sungguh memenjara sistem ekonomi. Ekonomi idealnya adalah penerapan dari ekologi, karena kata dasarnya adalah oikos, rumah tangga. Dan kapitalisme sekarang menjadi sistem ekonomi yang terlalu dominan. Dan kita tahu yang namanya kapitalisme bertolak dari homo economicus yang sangat bertolak liberal, sangat diri sendiri. Setiap manusia seperti kata Hobbes adalah serigala bagi yang lain. Dan ketika kita bertolak dari sana, melupakan bahwa manusia adalah sosius bagi yang lain. Homo homini socius, yang satu menjadi teman bagi yang lain. Ini konsep yang lain.
Dan memang saya sangat setuju, kita perlu mendekonstruksi paham ekonomi yang sangat kapitalistik. Karena kapitalistik selalu hanya menumpuk modal untuk keuntungan sendiri-sendiri. Di sini sistem ekonomi yang berkelanjutan, saya kira bukan hanya berkelanjutan dari sisi individu dengan individu, tapi individu dengan masyarakat. Dan terkait seperti tadi welfare state itu sekarang digerogoti oleh paham kapitalisme. Dan sekarang kalau mau lebih jauh lagi adalah ketika yang namanya green economic dikembangkan untuk bukan hanya sekedar lip service dari siasar perusahaan kapitalistik, tapi sungguh-sungguh masuk ke dalam dimensi yang paling dalam tentang pahamnya. Bahwa sekarang misalnya sebagai ilustrasi ada yang namanya CSV, creating shared values, ada upaya lebih maju lagi supaya ekonomi bukan hanya ekonomi kapitalistik untuk perusahaan atau kelompok tertentu, tapi juga menjadi lebih luas. Bukan hanya sekedar bagian promosi dengan CSR, tapi bagaimana shared values bersama masyarakat itu dikembangkan. Memang masih sangat minimal dan masih dalam wujud wacana, tapi saya sedikit optimis bahwa suatu saat justru karena kita mengalami berbagai macam ketidakadilan adalah sistem ekonomi kapitalistik, kita bisa lebih merefleksikan apa isi dan yang harus diperjuangkan dalam konteks keadilan ekologis. Silakan Mas Mu, apa namanya? Saya mulai dengan pertanyaan. Saya tunjukkan karena ini agak sudah juga bagi saya untuk mengomongkannya. Apakah dalam konsep keadilan ekologis setidaknya yang Pak Andang harus pahami, terus untuk mencapai keadilan ekologisnya itu memungkinkan adanya penghilangan kenikmatan manusia atau hak manusia atas sumber daya alam pada alam, bahkan penghilangan populasi manusia. Ketika itu hal dipandang sebagai cara untuk mencapai keadilan ekologis. Jadi kalau misalnya seingat saya tahun 71 ada itu Grove, ada Group of Rome kayak gitu yang bicara soal bagaimana menahan laju pertumbuhan, yang salah satu rekomendasinya agak sedikit sensitif karena dia mengharapkan ada pengurangan jumlah manusia. Karena kita juga secara jelas juga bukti banyak memperlihatkan juga bahwa ada keberadaan manusia yang ingin bertambah lebih banyak, itu juga membutuhkan resource yang kita lebih banyak lagi gitu. Dan karena kita hidup di alam, jadi alam yang nah, apakah seperti itu? Dan kemudian itu juga kemudian berhubungan dengan bagaimana keadilan sosial melihat posisi manusia. Kalau kita baca buku-buku yang ada hubungan dengan keadilan tentang lingkungan gitu, sepertinya agak sedikit menangkap ya, agak sedikit tidak percaya dan bahkan melihat manusia sebagai yang feral. Jadi asasinya manusia itu nggak baik. Nah, itu dua pertanyaan yang sebenarnya saling berhubungan. Kira-kira ya, saya jawab ya. Pertanyaan yang sangat menarik untuk bisa merefleksikan. Kita mengacu pada refleksi Club of Rome tahun 70 yang tadi merekomendasikan adanya pengurangan jumlah penduduk dan juga pengurangan kenikmatan manusia. Saya kira setuju. Cuma pertanyaan saya adalah, apa arti pengurangan? Pengurangan tidak berarti manusia dibunuh dan dibiarkan mati, kan tidak. Dan pengurangan adalah bagaimana mengatur kelahiran, dan mengatur kelahiran tidak harus berarti KB yang berarti memakai alat-alat kontrasepsi saja, tetapi juga pengaturan terkait dengan disiplin manusia, pengaturan terkait dengan yang namanya nafsu manusia. Kalau mau masuk kepada perkara filosofis, dan yang namanya nafsu adalah bentuk kehidupan, bukan? Nafsiyah adalah hidup, nafas adalah hidup, nafsu adalah sumber hidup. Bagaimana kita mengelola? Yang mau direkomendasikan oleh Club of Rome adalah bagaimana mengelola seluruh hidup manusia, baik hidup masyarakat, hidup alam maupun hidup pribadi. Pengurangan jumlah manusia terkait dengan pengelolaan manusia dalam menghidupi nafsu-nafsunya, termasuk kenikmatan-kenikmatan terkait dengan makanan, terkait dengan gaya hidup dan segala macam. Maka sekarang yang selalu direkomendasikan adalah bukan hanya sustainable livelihood, tapi sustainable lifestyle. Artinya lifestyle yang berkelanjutan, gaya hidup yang berkelanjutan. Misalnya
Apakah ada perlu anti plastik? Ekstrimnya boleh, tapi nggak ada yang namanya anti plastik. Kita selalu akan terkait dengan plastik. Yang perlu adalah bagaimana kita mengelola supaya bisa seminimal mungkin memakai plastik. Kita menolak tisu misalnya, mungkin tidak bisa, tetapi artinya bagaimana kita mengelola. Kata mengelola bagi saya menjadi kunci dalam konteks seluruh ini. Kalau kita masuk pada pertanyaan kedua terkait dengan manusia. Manusia selalu mempunyai kelemahan, tapi secara filosofis kelemahan itulah yang membuat kebudayaan. Salah satu kelemahan manusia adalah manusia itu egosentrik, tapi terkait dengan survivalnya. Egosentrik kalau diikuti, dan itulah yang selalu menimbulkan homo economicus tadi. Soalnya kalau manusia tidak egosentrik, nggak akan ada ekonomi. Karena ekonomi selalu terkait dengan keuntungan, selalu terkait dengan profit, dan itu terkait dengan sifat dasar manusia. Tetapi kita tahu, kalau diikuti lebih terlalu jauh menjadi negatif, lalu menjadi serakah, lalu menjadi egois, bukan egosentrik, tapi egois. Tetapi sekaligus, ketika dikelola menjadi lebih baik, manusia yang egosentrik menimbulkan kebudayaan. Saya contoh yang paling suka saya pakai adalah ini. Manusia itu egosentrik. Kalau tiba-tiba ini sekarang kita di lantai 3, tiba-tiba ada gempa, otomatis orang akan lari sendiri-sendiri, nggak ada yang mengatakan silahkan Anda duluan. Spontan, karena itu adalah bagian dari survival. Memang kemudian dalam bahasa yang terkait dengan iman, nah, memang Tuhan dulu menciptakan ada kelemahan itu supaya ada kebudayaan terkait dengan ekonomi. Tapi juga kita bayangkan, contoh paling gampang adalah kalau Anda suka sepak bola terjadi, pertandingan sepak bola terjadi menjadi indah antara Barcelona lawan Madrid menjadi indah karena manusia masing-masing egosentrik. Coba kalau tidak egosentrik, nggak akan ada sepak bola. Karena masing-masing monggo silahkan golkan saja, lalu menjadi tidak menarik. Tapi sekali lagi kuncinya adalah bagaimana kita mengelola itu. Demikian juga dalam konteks hidup sosial, bagaimana kita mengelola masing-masing individu. Kita memang lalu masuk pada perkara etis, bukan perkara politik. Tapi karena pertanyaannya adalah perkara tentang manusia, saya kira persoalan pertama adalah bagaimana kita mengelola juga kebersamaan kita, baik kebersamaan sebagai sosius, sebagai society, sebagai masyarakat, maupun sebagai bagian dari yang namanya ekologi ini. Nah, mengelola itu berarti seperti tadi saya katakan, apakah saya sewenang-wenang pada kecoa? Kalau memang kecoa itu mengganggu, ya mungkin saya bunuh, saya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata cuma lewat saja, ya silakan saja, nggak perlu diinjak sewenang-wenang, bukan? Saya tidak ekstrim untuk mengatakan bahwa membunuh kecoa itu dosa, tidak. Tapi ketika saya sewenang-wenang dan hanya untuk kepuasan diri saya sendiri, itulah saya kemudian dikatakan merusak. Kalau dikembangkan lebih jauh, demikian juga tadi persoalan kita anti tambang, bukan pertama-tama kita dilarang untuk mengeksplorasi alam yang ada untuk manusia, tapi bagaimana mengelola supaya keuntungan itu dibagi lebih rata. Dan memang lebih rata itu untuk siapa? Bukan hanya untuk orang-orang di Jakarta pemilik modalnya, tapi juga untuk masyarakat setempat, tapi juga tidak merusak air, tidak merusak udara, tidak merusak tanah yang ada di sekitar situ. Mampukah kita? Kuncinya pengelolaan. Dan pengelolaan itu terkait dengan yang namanya hukum. Karena memang hukum dibuat karena manusia kalau tidak dipaksa akan menjadi sangat egosentrik dan sungguh-sungguh seperti dikatakan Hobbes, menjadi serigala bagi yang lain. Padahal dari sisi lain manusia adalah teman bagi yang lain. Itu jawaban yang sedikit lebih masuk perkara etis, tapi sebenarnya kita bisa berbicara panjang lebar tentang ekonomi dan sosial kalau bertolak dari pengandaian manusia yang sangat egosentrik tadi. Jawaban saya. Romo, saya pikir apa yang disampaikan oleh Romo tadi itu merupakan simpulan sebenarnya, sehingga saya tidak juga bisa menyimpulkan lagi apa yang sudah didiskusikan. Banyak sekali tadi sebenarnya, tetapi tentu diskusinya akan masih tetap berlanjut. Waktu kita terbatas pada hari ini karena hanya terbatas sampai jam 4. Kita tutup diskusi. Atau masih ada yang ingin
satu atau dua orang lagi? Informal aja. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah ikut dalam diskusi ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang ikut secara online. Sudah ada beberapa dan juga mengajukan pertanyaan. Sampai ketemu lagi dalam Global Lecture keempat pada bulan depan. Kita close untuk kita.